Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah desain akuntansi kelas C, Bapak Raden Muhammad Syah Syarif Atmaja, SMSAK, dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang chapter 2 pada mata kuliah desain akuntansi, yaitu menganalisis kasus bisnis. Sebelum menginjak pemaparan materi dari kelompok kami, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bahrul Fatihin dengan akhiran NPM 235. Selanjutnya rekan saya Eliana dengan akhiran NPM 52. Terus juga ada Andini Widyastuti dengan akhiran NPM 76. Terus juga yang terakhir rekan saya yaitu Ahmad Haidar Rafi dengan akhiran NPM 218. Oke, yang pertama itu ada tentang pendahuluan. Nah, sebelum menginjak lebih detail tentang penjelasan bisnis case, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana di dalam fase perencanaan sistem, tim TI meninjau itu proposal untuk memerlukan apakah proposal tersebut itu menyajikan kasus bisnis yang kuat. Nah, dalam meninjau ini ada namanya business case. Nah, business case ini mengacu pada alasan atau pembenaran untuk sebuah proposal tersebut. Gunanya untuk menganalisis kasus tersebut apakah sesuai dan mempertimbangkan yang pertama itu misi, terus juga tujuan dan kebutuhan TI perusahaan secara keseluruhan. Nah, pada bab ini atau pembahasan ini akan membahas tentang kerangka kerja untuk perencanaan strategis, baik itu tim TI perusahaan guna untuk mengembangkan sistem, dimulai dari permintaan sistem, terus diikuti juga pendahuluan, terus juga ada investigasi awal yang mencakup tentang studi kelayakan dan teknik-teknik pencarian fakta dan lainnya. Selanjutnya yaitu kerangka kerja pengembangan sistem TI. Nah, kerja pengembangan sistem TI itu yang pertama ada perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis adalah proses mengidentifikasi tujuan, strategi, dan sumber daya organisasi dalam jangka panjang. Nah, perencanaan strategis ini melihat lebih jauh dari sekedar aktivitas sehari-hari dan berfokus pada cakrawala yang mencakup 3 hingga 10 atau lebih tahun ke depan. Jadi pada perencanaan strategis ini perusahaan itu harus merencanakan bagaimana itu strategi untuk jangka panjang gitu. Baik itu 3 tahun atau 10 atau lebih dari 10 tahun ke depan. Sebagai contoh, gudang data baru. Nah, saat mereka menangani masalah langsung seperti kayak bug, logika dan sistem penggajian, tim TI itu harus meninjau setiap proposal, proyek dan permintaan sistem yang berkaitan dengan TI untuk menentukan apakah proposal tersebut itu menyajikan kasus bisnis yang kuat atau pembenaran. Selanjutnya yaitu tinjauan perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis itu dimulai dengan pernyataan visi yang mencerminkan visi, tujuan, dan nilai-nilai perusahaan itu sendiri. Nah, pernyataan misi biasanya berfokus pada tantangan dan tujuan jangka panjang. Pentingnya pengakuan kepentingan perusahaan dan komitmen terhadap peran perusahaan sebagai warga korporat. Nah, tujuan dari tinjauan perencanaan strategis ini adalah mencakup rencana taktis seperti membuat web baru dan melatih kelompok dukungan pelanggan khusus untuk menjawab pertanyaan melalui email, yang akhirnya itu tujuan tersebut itu dapat diterjemahkan ke dalam operasi bisnis sehari-hari yang didukung oleh TI dan sumber daya perusahaan lainnya. Hasilnya adalah serangkaian hasil bisnis yang memengaruhi pemangku kepentingan perusahaan. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu adalah singkatan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, analisis SWOT tersebut di mana perusahaan itu biasanya memulai dengan pertanyaan seperti berikut ini. Apa kekuatan kita dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan bisnis kita. Terus yang kedua yaitu apa kelemahan kita dan bagaimana kita dapat mengurangi atau menghilangkannya. Terus yang ketiga, pertanyaan itu adalah apa peluang kita dan bagaimana kita berencana untuk memanfaatkannya. Terus yang keempat ada yang terakhir yaitu apa saja ancaman yang kita hadapi dan bagaimana kita dapat menilai, mengelola, dan menanggapinya. Nah, pada slide PPT itu terlihat untuk kekuatan itu bisa dilakukan. Yang pertama itu dari bagian staff desain itu harus berperilaku baik, terus juga harus melakukan analisis sistem secara
bergantian. Terus juga untuk kelemahannya itu harus peningkatan anggaran diubah lebih turun lagi dan sebagainya. Terus juga ada untuk peluang itu harus menganalisis tentang potensi tinggi untuk B2B terus dan sebagainya. Terus juga untuk ancaman seperti kayak contoh ancamannya itu seperti kayak web baru yang agresif mungkin karena pemakaian web yang baru. Terus juga ada dampak aturan FCC yang baru gitulah dan sebagainya. Selanjutnya itu perencanaan strategis untuk proyek TI. Nah, perencanaan yang cermat dapat membantu memastikan bahwa dalam proyek perencanaan strategis ini, yang pertama itu proyek ini mendukung strategi bisnis dan kebutuhan operasional secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ruang lingkup proyek didefinisikan dengan baik dan dinyatakan dengan jelas. Terus juga ada tujuan proyek realistis dapat dicapai dan dikaitkan dengan pernyataan, asumsi, kendala, faktor, dan masukan spesifik lainnya. Nah, pada slide PPT ini ada contoh alat untuk melakukan perencanaan strategis untuk pengembangan proyek TI. Contoh alatnya yaitu alat Visible Analysis Case, di mana pada slide PPT itu ada terlihat contoh kasus atau risikonya dengan strateginya, terus juga ada analisis SWOT juga. Selanjutnya yaitu perubahan peran departemen IT. Nah, saat ini pengembangan sistem lebih berorientasi pada tim. Nah, pendekatan yang terbaru saat ini adalah pengembangan sistem seperti metode tangkas atau pengembangan aplikasi cepat atau RID. Nah, biasanya itu melibatkan kelompok pengguna, manajer, dan staf TI yang bekerja sama sejak awal proyek. Nah, meskipun pengembangan yang berorientasi pada tim merupakan norma, beberapa perusahaan itu masih melihat peran departemen TI sebagai gatekeeper yang bertanggung jawab untuk menyaring dan mengevaluasi permintaan sistem. Selanjutnya itu pembahasan tentang business case atau kasus bisnis. Nah, business case atau kasus bisnis ini mengacu pada alasan atau justifikasi untuk sebuah proposal. Nah, business case itu harus komprehensif namun mudah dipahami. Nah, business case itu harus juga itu menjelaskan tentang proyek dengan jelas, memberikan justifikasi untuk keberlanjutan dan memperkirakan dampak finansial proyek tersebut. Nah, business case ini harus menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin dalam perusahaan itu mempertanyakan hal seperti ini. Contohnya seperti kayak mengapa kita melakukan proyek ini, terus juga ada pertanyaan tentang apa proyek ini, terus juga bagaimana solusi ini mengatasi masalah bisnis utama, terus juga ada berapa biaya dan berapa lama waktu untuk dibutuhkan. Terus juga ada yang terakhir, ada apakah kita akan mengalami kehilangan produktivitas selama transaksi. Oke, baik. Selanjutnya adalah proyek sistem informasi. Di sini ada alasan utama proyek sistem. Proyek sistem ini berisi permintaan sistem, mungkin mengusulkan penyempurnaan sistem yang ada, koreksi masalah, penggantian sistem informasi baru yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan bisnis perusahaan saat ini dan masa depan. Lalu di sini ada beberapa komponen. Yang pertama sendiri ada kontrol yang lebih kuat. Di sini sebuah sistem harus memiliki kontrol yang efektif untuk memastikan bahwa data aman dan akurat. Lalu yang kedua ada pengurangan biaya. Sistem yang ada saat ini mungkin mahal untuk dioperasikan atau dipelihara karena masalah teknis, kelemahan desain atau perubahan tuntunan bisnis. Lalu yang ketiga adalah informasi lebih lanjut. Sistem mungkin menghasilkan informasi yang tidak mencukupi, tidak lengkap atau tidak mampu mendukung perubahan kebutuhan informasi perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah kinerja lebih baik. Sistem saat ini mungkin tidak memenuhi persyaratan kinerja. Lalu yang kelima ada peningkatan layanan. Di sini permintaan sistem seringkali ditujukan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan atau pengguna di dalam perusahaan. Lalu yang keenam ada dukungan lebih banyak untuk produk dan layanan baru. Di sini produk dan layanan baru seringkali memerlukan jenis atau tingkat dukungan IT yang baru. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proyek sistem. Di sini faktor tersendiri ada dibagi dua. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, yang pertama adalah rencana strategis. Rencana strategis perusahaan menetapkan arah keseluruhan perusahaan dan memiliki dampak penting pada proyek IT. Lalu yang kedua adalah top manager, karena diperlukan sumber daya yang signifikan. Manajemen puncak biasanya memulai proyek berskala besar. Lalu yang ketiga adalah permintaan pengguna, karena pengguna semakin bergantung pada sistem informasi yang melakukan pekerjaan mereka.
mereka cenderung meminta lebih banyak layanan dan dukungan IT. Lalu yang keempat ada Departemen Teknologi Informasi. Di sini permintaan proyek sistem juga datang dari Departemen IT itu sendiri. Lalu yang kelima ada sistem dan data yang ada. Kesalahan atau masalah pada sistem yang ada dapat memicu permintaan proyek sistem. Lalu yang keenam ada keuangan perusahaan. Status keuangan perusahaan dapat mempengaruhi proyek sistem. Lalu untuk faktor eksternalnya, yang pertama adalah teknologi. Untuk teknologi ini, perubahan teknologi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi bisnis dan masyarakat secara umum. Nah, di sini misalnya pusatnya pertumbuhan telekomunikasi dan yang lain-lain. Lalu ada pemasok. Dengan berkembangnya pertukaran data elektronik, hubungan dengan pemasok menjadi sangat penting. Lalu ada pelanggan. Pelanggan sangat penting bagi bisnis apapun. Sistem informasi yang berinteraksi dengan pelanggan biasanya mendapat prioritas utama. Lalu yang keempat ada pesaing. Persaingan mendorong banyak keputusan sistem dalam informasi. Lalu ada perekonomian. Aktivitas ekonomi memiliki pengaruh yang kuat terhadap manajemen informasi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah pemerintah. Peraturan pemerintah federal, negara bagian, dan lokal secara langsung mempengaruhi desain sistem informasi perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah evaluasi persyaratan sistem. Di sini terdapat formulir permintaan sistem. Nah, formulir yang dirancang dengan baik menyederhanakan proses permintaan dan memastikan konsistensi. Formulirnya harus mudah dipahami dan berisi instruksi yang jelas. Lalu ada komite peninjau sistem. Baik satu orang atau satu komite bertanggung jawab. Tujuannya adalah mengevaluasi permintaan dan menetapkan prioritas. Ada beberapa 4 hal ya yang harus ditinjau. Yang pertama adalah grup pemasaran ingin menganalisis kebiasaan belanja pelanggan saat ini dan memperkirakan tren masa depan. Lalu yang kedua adalah kelompok tukang teknis menginginkan tautan seluler sehingga perwakilan layanan dapat mengunduh data teknis secara instan. Lalu yang ketiga, Departemen Akuntansi ingin mendesain ulang laporan pelanggan dan mengizinkan akses internet. Lalu yang keempat, staf produksi menginginkan sistem pengendalian inventaris yang dapat bertukar data dengan pemasok besar. Baik, selanjutnya dengan saya Andini, NPM akhir 076. Pada kali ini akan membahas mengenai tinjauan kelayakan. Dalam menilai kelayakan permintaan, maka hal yang diperlukan yaitu yang pertama, melakukan identifikasi dan menyingkirkan permintaan sistem yang tidak layak. Sedangkan yang kedua, melibatkan sistem baru atau perubahan besar, maka diperlukan ekstensif dan investigasi bentuk kelayakan yang diperlukan. Sedangkan langkah yang ketiga, alternatif yang diperlukan yaitu pengunduhan data server ke paket perangkat lunak berbasis komputer pribadi. Nah, di samping ini merupakan gambar studi kelayakan yang mengkaji faktor operasional, teknis, ekonomi, dan jadwal. Nah, di mana 4 faktor ini berkaitan dengan visible atau kelayakan dengan contoh pertanyaan pada operasional yaitu apakah mudah dipelajari dan digunakan. Pada ekonomi, seperti akankah manfaat biaya yang ditentukan. Pada teknis, apakah kita memiliki sumber daya teknologi. Dan yang keempat, pada jadwal, yakni bisakah kita melakukannya tepat waktu dalam membuat proyek yang ditentukan. Nah, pada gambar studi kelayakan ini dapat membantu dalam memprediksi kelayakan operasional pada suatu sistem. Selanjutnya, di sini pada kelayakan operasional sendiri merupakan suatu sistem yang diusulkan ataupun digunakan sesudah dilakukannya perkembangan. Nah, di mana dalam kelayakan operasional ini budaya organisasi mempengaruhi kelayakan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu kelayakan dalam memprediksi operasional sistem tersebut. Yang pertama, apakah manajemen mendukung proyek tersebut? Yang kedua, apakah pengguna mendukung proyek tersebut? Yang ketiga, apakah sistem sewa disukai dan efektif untuk digunakan? Dan yang terakhir, apakah pengguna melihat perlunya perubahan tersebut? Selanjutnya, pada kelayakan ekonomi sendiri merupakan manfaat yang telah diproyeksi dari sistem yang telah diusulkan lebih dari perkiraan biaya yang dianggap sebagai TCO atau biaya dukungan, pemeliharaan, berkelanjutan, dan akuisisi. Nah, dalam menentukan TCO ini, analisis perlu memperkirakan biaya area yang meliputi yang pertama terdapat rakyat, selanjutnya perangkat keras dan perlengkapan, yang ketiga perangkat lunak,
Yang keempat, pelatihan formal dan informal. Yang kelima, lisensi dan biaya. Yang keenam, biaya konsultasi. Yang ketujuh, biaya fasilitas. Dan yang terakhir, perkiraan biaya untuk tidak mengembangkan sistem atau menunda proyek. Nah, di sini tuh terdapat manfaat sendiri yang harus dinilai dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat yang berwujud dan ada manfaat yang tidak berwujud. Pada manfaat berwujud sendiri, manfaat yang dapat diukur di dalam rupiah. Nah, sedangkan manfaat yang tidak berwujud, di sini keuntungan yang sulit diukur dalam dolar, tetapi penting bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya, kelayakan teknis. Definisi dari kelayakan teknis sendiri mengacu pada sumber daya teknis yang dibutuhkan untuk mengembangkan, membeli, memasang, atau mengoperasikan sistem. Di sini juga terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendukung kelayakan teknis. Yang pertama, apakah perusahaan memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya jaringan yang diperlukan? Nah, jika tidak, dapatkah sumber daya tersebut diperoleh tanpa kesulitan? Sedangkan pertanyaan yang kedua, apakah perusahaan memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan? Jika tidak, apakah bisa diakuisisi? Dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat sangat mendukung kelayakan teknis. Selanjutnya ini ada kelayakan jadwal. Pada jadwal kelayakan merupakan suatu proyek dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu yang dapat diterima. Ketika menilai kelayakan jadwal, seorang analis sistem harus mempertimbangkan interaksi antara waktu dan biaya. Nah, misalnya sendiri yaitu mempercepat jadwal proyek, mungkin membuat proyek layak, tetapi jauh lebih mahal. Semuanya tergantung dengan keputusan perusahaan yang memutusi bagaimana kelayakan jadwal tersebut disusun. Sedangkan yang terakhir pada evaluasi kelayakan, di sini terdapat langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengevaluasi kelayakan, yakni mengidentifikasi dan menyingkirkan permintaan sistem yang tidak layak. Jadi, harus memisahkan antara sistem yang layak dan tidak layak pada suatu perusahaan. Nah, sering dengan berjalannya proyek, kondisi sering berubah. Biaya akuisisi mungkin meningkat dan proyek tersebut mungkin menjadi lebih mahal dari yang diantisipasi untuk evaluasi kelayakan. Selanjutnya, menetapkan prioritas. Faktor yang mempengaruhi prioritas. Saat menilai prioritas proyek, seorang analisis sistem harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, apakah sistem yang diusulkan akan mengurangi biaya, di mana, kapan, dan bagaimana? Yang kedua, apakah sistem akan meningkatkan pendapatan perusahaan, di mana, kapan, bagaimana, dan berapa harganya? Selanjutnya, apakah sistem akan melayani pelanggan dengan baik? Dan yang terakhir, apakah sistem ini akan memberikan manfaat lebih bagi organisasi? Selanjutnya, proyek diskoreksi dan non-diskoreksi. Jadi, proyek diskoreksi adalah proyek yang manajemennya memiliki pilihan dalam mengimplementasikan serta membuat laporan baru untuk penggunanya. Selanjutnya ada proyek non-diskoreksi, adalah proyek yang tidak memiliki pilihan serta menambahkan laporan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Federal baru. Selanjutnya, tinjauan investigasi awal. Setelah memperoleh otorisasi untuk melanjutkan, analisis berinteraksi dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang ditunjukkan dalam model pada gambar 2.12, analisis mengumpulkan fakta tentang masalah atau peluang, cakupan dan kendala proyek, manfaat proyek, dan perkiraan waktu dan biaya pengembangan. Hasil akhir dari investigasi awal adalah laporan kepada manajemen. Interaksi dengan manajer, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya. Saat berinteraksi dengan pengguna, gunakan kata masalah dengan hati-hati, karena kata itu mengandung makna negatif. Saat pengguna ditanya tentang masalah, sebagian akan menekankan keterbatasan sistem saat ini daripada fitur atau peningkatan baru yang diinginkan. Alih-alih berfokus pada kesulitan, tanyakan kepada pengguna tentang kemampuan tambahan yang ingin mereka miliki.
Menentukan cakupan dan kendala proyek. Menetapkan cakupan proyek berarti menetapkan batasan atau Selanjutnya, menentukan cakupan dan kendala proyek. Menetapkan cakupan proyek berarti menetapkan batasan atau cakupan spesifik proyek. Sedangkan analisis sistem harus membatasi fokus pada masalah yang dihadapi dan menghindari pengeluaran waktu dan uang yang tidak diperlukan. Kendala adalah persyaratan atau kondisi yang harus dipenuhi sistem atau hasil yang harus dicapai sistem. Kendala dapat melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, waktu kebijakan, hukum, atau biaya. Selanjutnya, menentukan pencarian fakta dengan menganalisis bagian organisasi. Yang kedua, tinjauan dokumentasi. Yang ketiga, amati operasinya. Dan yang terakhir, melakukan survei. Selanjutnya, pelajari data keuangan, biaya, manfaat, dan jadwal. Selanjutnya, mengevaluasi kelayakan, seperti operasional, teknis, ekonomi, dan jadwal. Selanjutnya, menyajikan rekomendasi kepada manajemen. Tugas akhir dalam investigasi awal adalah menyiapkan laporan kepada manajemen dan mungkin menyiapkan presentasi, di mana format laporan yang umum digunakan pada laporan investigasi sebagai berikut. Pendahuluan, ringkasan permintaan sistem, temuan, rekomendasi, peran proyek, estimasi waktu dan biaya, manfaat yang diharapkan, dan yang terakhir, lampiran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada tutur kata atau slide PPT atau materi yang dirasa kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.